Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak semua. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai sudut berelasi ya di berbagai kuadran. Sudut berelasi di berbagai kuadran. Ini nanti yang akan kita pelajari adalah sudut-sudut yang berada di kuadran. Ini adalah letak sudut ya. Jadi nanti intinya ke sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, kita kenali dulu untuk sudut-sudut di berbagai kuadran ya. Ini sudut itu kita bagi menjadi 4 seperti ini. Jadi di sini kuadran 1 itu besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Di sini adalah kuadran 2 ya. Besarnya antara 90 sampai 180, sedangkan yang di sini adalah kuadran 3, besarnya antara 180 sampai 270. Ini kuadran 4 antara 270 sampai 360. Nah, untuk kuadran 1, ini kita ingat kembali mengenai perbandingan segitiga ya. Jadi kuadran 1 ini adalah, ingat sinnya ya, sin alfa itu di sini, sinus itu sin demi, berarti Y per X ya. Sinusnya adalah Y per R, maaf. Y per R, sin demi, depan berbanding miring, berarti Y per R. Untuk kosinusnya itu berarti X per R ya, X per R. Sedangkan tangen itu adalah Y per X. Y per X. Di sini ya, Y per X. Ini, Y dibagi X. Ini. Nah, di kuadran 1 ingat tadi besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Untuk di sini sudah kita pelajari. Sedangkan untuk di kuadran 2 itu berada di sini, berarti nanti nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Ya, sehingga untuk sinus, sin itu adalah Y per R, ya, Y per R. Sedangkan kosinus itu berarti min X dibagi R. Yang negatif adalah X-nya ya. Negatif X dibagi R. Untuk tangen ini berarti Y dibagi negatif X. Nah, sehingga untuk kosinus bernilai negatif, tangen juga negatif. Untuk kuadran 3, nilai sin ya. Ingat kuadran 3 itu berarti di sini, berarti nilai X-nya negatif, nilai Y juga negatif. Berarti sinus itu adalah Y dibagi R. Min Y dibagi R. Berarti negatif ya. Sedangkan kosinus itu adalah samping miring negatif X dibagi R. Ya, negatif X dibagi R untuk perbandingannya. Sedangkan untuk tangen itu berarti negatif Y dibagi negatif X. Negatif semua, min Y per min X atau Y per X. Ya, Y per X. Nah, sedangkan di kuadran 4 itu berarti di sini ya. Ingat, kalau di sana berarti kanan ya. X-nya itu positif, maaf, X-nya positif, Y-nya yang negatif. Sehingga untuk sin alfa, sinus itu berarti min Y dibagi R. Ya, min Y dibagi R. Sedangkan untuk kosinus berarti X dibagi R, positif ya, X dibagi R. Sedangkan tangen itu adalah min Y dibagi X, negatif untuk nilai tangen. Nah, ini untuk X dan Y dan R, ini nanti bisa diganti angka ya, bisa diganti angka, tergantung juga nanti besarnya ada di kuadran berapa. Ingat, mana yang positif, mana yang negatif. Ini untuk sudut di berbagai kuadran. Nah, jadi kesimpulannya, ini ya, kalau di kuadran 1, ini berarti tadi sinusnya di positif ya, di kuadran 1 dan kuadran 2 sinus positif, sedangkan di kuadran 3 dan kuadran 4 ini negatif. Untuk kosinus di kuadran 1 dan kuadran 4 dia positif, kalau di kuadran 2 dan 3 negatif. Tangen yang positif ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Kosekan di kuadran 1 dan kuadran 2, ingat kosekan kebalikan dari sinus, sekan kebalikan dari kosinus, sehingga ini yang positifnya sama. Kotangen dengan tangen. Nah, ini ya kesimpulannya untuk sudut yang berada di kuadran 1 semua positif, yang di kuadran 2 yang positif hanya sinus, kuadran 3 yang positif tangen, sedangkan kuadran 4 yang positif adalah kosinus. Ini kuadran 4 ya.
contoh sekarang. Jika diketahui sin alfa itu adalah min 7/25, besar sudut alfa itu antara 180 sampai 270, tentukan perbandingan lainnya. Ya. Ini sinnya min 7/25 di kuadran 3. Di kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu berarti berada di sini. Sinus itu berarti sin demi sisi depan berbanding sisi miring. Nah, yang diketahui berarti di sini 7/25. Nah, Y-nya, X-nya belum diketahui, berarti X-nya kita cari dengan cara, nah di sini. X itu bisa dicari dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat, sehingga X-nya adalah akar dari 625 dikurangi 49, ya, ini adalah akar 576. Akar 576 itu 24. Nah, sehingga nilai X-nya di sana adalah min 24. Y juga negatif karena di kuadran 3. Ya, ingat kuadran 3 yang positif hanya tan, ya. Tangan itu positif di kuadran 3. Nah, berdasarkan letak di kuadran 3 tadi, sehingga nilai sin alfa, ya, atau sin theta, maaf, sin theta di sini berarti ini ya, 7 min 7/25. Kosinusnya kosame 24/25, ya. Tangen berarti min 7 per min 24 atau 7/24. Sedangkan kosekan kebalikan dari sinus itu adalah min 25/7. Sekan kebalikan dari kosinus min 25/24. Kotangen berarti kebalikan dari tangen min 7 per min 24 per min 7 atau 24/7. Ini adalah contoh dari penyelesaian untuk yang sudut di berbagai kuadran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana besar sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Ini kita gunakan juga sudut berilasinya, ya. Ini tadi di kuadran 1. Kuadran 1 itu besarnya adalah 90 derajat tadi ya, antara 0 sampai 90 derajat. Sehingga untuk sudut di kuadran 1 itu bisa dicari dengan bentuk seperti ini. Ya. Nah, yang penting nanti untuk kuadran 1 yang kalian ingat adalah di sini ya. Jadi sinus itu 90 dikurangi A. Besarnya sama dengan cos A. Ini yang berilasi. Jadi sinus ini di kuadran 1 akan berilasi dengan kosinus. Kalau kosinus akan berilasi dengan sin A. Tangan dengan kotangan. Ini di kuadran 1. Sedangkan yang di kuadran 2 itu seperti ini, berarti di sana. Nah, besar sudutnya ini. Ingat sudut lurus di sini 180, karena ini sudut alfa, berarti nanti 180 dikurangi theta atau sudutnya. Ya. Sehingga untuk menentukan besar sudutnya, di sini ya, berarti nanti sudut ini 180 dikurangi sudut theta di sini. Ya. Untuk kosinus juga sama. 180 dikurangi A adalah min cos A. Karena yang di kuadran 2 yang positif hanya sinus. Sedangkan tangan ini 180 dikurangi A atau min tangan A. Ya. Itu di kuadran 2. Jadi untuk di kuadran 2 ini kita gunakan 180 derajat dikurangi sudutnya. Itu ya. Jadi 180, contoh ini 180 dikurangi sudut A sama dengan sin A. Ya, nanti akan kita lihat contohnya. Sedangkan yang di kuadran 3 itu berarti di sini ya. Nah, ini kan 180 sudut lurus ya, ditambah sudut di sini akan ketemu sudut yang ditanyakan. Sehingga untuk menentukan besar sudut di kuadran 3, ini misalkan sinus 210. Nah, 210 itu berarti 180 ditambah berapa sudutnya? Nah, contohnya di sini 180 ditambah A, ini akan menjadi sin A. Kalau kosinus ya berarti 180 ditambah A, akan menjadi min cos A. Ya. Di kuadran 3 ini yang positif adalah nilai tangen. Ya. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sinus, kuadran 3 tangan, kuadran 4 kosinus. Ini kita lihat yang kuadran 4. Kuadran 4 itu kita menggunakan ini ya. Kalau sudut satu putaran penuh ini adalah 360 derajat.
Di sini ada theta, berarti 360 derajat dikurangi theta. Ya, ini untuk menghitung besarnya sudut di kuadran 4. Jadi sinus 360 dikurangi A, ini akan menjadi min sin A. Misalkan sinus 330, berarti ya 330 itu 360 dikurangi 30 derajat. Senilai, ya. Sehingga di sana min sin 30, seperti itu. Kosinusnya juga sama, 360 dikurangi sudutnya. Tangan 360 dikurangi sudut. Ingat di kuadran 4 yang positif adalah kosinus, yang lainnya semuanya negatif. Nah, jadi untuk kuadran 1 tadi antara 0 sampai 90, kalian bisa menentukan sudutnya, ini yang berelasi ya. Sin itu berelasi dengan cos, kosinus dengan sin, tangan dengan kotangan. Sedangkan di kuadran 2 kalian bisa menghitung besar sudutnya tadi adalah sinus, contoh misalkan sinus 180 dikurangi A, ini akan senilai dengan sin A. Kosinus 180 kurangi A akan senilai dengan min cos A. Untuk kuadran 3, plus, kita menggunakan plus ya, 180 ditambah sudutnya, akan ketemu sudutnya. Ingat, kuadran 3 yang positif adalah tangan. Sedangkan di kuadran 4, ini yang positif adalah kosinus. Kita gunakan satu putaran penuh, sehingga di sini sinusnya itu adalah 360 dikurangi A, atau min sin A. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Tentukan nilai dari sinus 150 derajat. Ingat 150 derajat itu berada di mana? Ya. 150 ini berada di kuadran 2. Kuadran 2, sehingga kuadran 2 tadi kita menggunakan 180 dikurangi sudutnya. Nah, contoh. 180 derajat dikurangi A ya. Yang di sini tadi kan 150. Nah, biar bisa 150 ini 180 dikurangi berapa? Berarti akan senilai dengan sinus 180 dikurangi 30 derajat. Nah, akan senilai juga dengan sinus 30. Sinus 30 itu berapa? Setengah. Ya, jadi saya ulangi, contohnya ini adalah sinus 150. Berarti sinus 150 ini akan senilai dengan sinus 180 dikurangi 30 derajat. Atau sinus 30 derajat. Nah, sinus 30 derajat itu adalah setengah. Ingat, kita gunakan tabel sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya. Misalkan tangan 150, ya berarti di sini karena di kuadran 2 nilai tangan negatif, berarti tangan 150 akan senilai dengan min tangan 180 kurangi 30 derajat atau min tangan 30 derajat. Ingat, tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3, sehingga tangan 30 itu adalah min sepertiga akar 3. Ini contohnya. Kalau misalkan di kuadran 3 misalkan 210, ya berarti akan senilai dengan 180 ditambah 30 derajat. Seperti itu. Itu ya, nanti contohnya silahkan kalian perbanyak latihan. Semoga penjelasan Ibu bisa membantu untuk belajar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.